Baik, sudah direkord ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan segala puji bagi Allah, kita buka ujian komprehensif atas nama Bapak Adi Sudrajat. Pada Bapak Ibu Dewan Penguji, Guru Pamong, kami persilahkan untuk memulai pertanyaan ujian komprehensif. Disilahkan. Ya. Baik, terima kasih Bapak dosen instruktur. Jadi saya langsung saja pertanyaan pertama ya. Jadi sebelumnya juga saya sudah kirim kisi-kisinya. Praktis saya meyakini bahwa Bapak Adi Sudrajat sudah sangat belajar full maksimal untuk menghadapi ujian komprehensif kita pada hari ini. Oleh karena itu saya memulainya dengan pertanyaan yang mungkin cukup enteng. Pertama adalah, mungkin bisa Bapak sebutkan komponen RPP yang Bapak upload di kolom LMS. Saya persilahkan. Komponen-komponennya. Komponen RPP, jadi di sini ada dua hal. Yang pertama adalah RPP itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bahan pendukungnya. Adapun untuk komponen RPP itu adalah diantaranya adalah identitas sekolah, kemudian yang kedua kelas atau semester. Kemudian selanjutnya alokasi waktu, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, kemudian sumber, media dan alat pembelajaran. Kemudian selanjutnya penilaian. Nah, itu di antara komponen RPP, Bu. Nah, kemudian di sini untuk sebagai bahan pelengkap atau bahan dukungnya adalah ada materi pembelajaran, ada LKPD, lembar kerja peserta didik, ada media pembelajaran, dan terakhir adalah instrumen penilaian. Itu, Bu. Oke, itu kurikulum apa Pak yang Bapak kirim itu? Kurikulum 2013. Nah, jadi idealnya kalau untuk komponen yang kurikulum 2013 itu berapa semuanya? 13. Sudah cukup tadi yang Bapak sebutkan? Ya mungkin. Insya Allah lah, Bu. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Mungkin Bapak bisa sebutkan, biasanya dalam pembelajaran itu kan ada teori-teori pembelajaran ya. Jadi mungkin bisa disebutkan teori yang biasanya lazim kita dengar dalam pembelajaran. Saya persilakan Bapak. Jadi teori-teori yang jadi saya ambillah pelajari dan sedikit pahami adalah, jadi banyak teori-teori tentang ya belajar dan pembelajaran. Di antaranya adalah ada namanya teori kognitisme, ada namanya teori behaviorisme, ada namanya teori konstruktivisme, dan ada namanya teori sosial. Bisa mungkin didefinisikan apa itu teori konstruk. Tak usah ngintip, Pak. Ya. Penjelasan dari
pembelajaran di mana dalam teori ini lebih cenderung kepada proses kognitif atau berpikir. Bagaimana siswa itu di dalam pembelajaran jadi bisa menggunakan pikirannya untuk mendapatkan informasi ya terkait dengan pembelajaran. Kemudian kalau teori sosial, jadi kalau di sini teori yang lebih cenderung kepada sosial, bagaimana siswa itu jadi bisa memberikan atau bisa menampakkan sikap sosial di dalam pembelajaran, misalnya sikap di dalam belajar, kemudian sikap dengan teman-temannya, baik itu di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian teori behaviorisme. Kalau teori behaviorisme itu adalah di mana dalam teori ini jadi siswa itu jadi sudah ada apa namanya pengalaman di dalam pembelajaran. Nah, sehingga dengan pengalaman siswa itu dalam pembelajaran jadi bisa mengaitkan antara pengalaman itu dan di dalam belajar itu sendiri. Kemudian teori konstruktivisme, kalau yang saya pahami, konstruktivisme itu artinya jadi membangun, di mana jadi di dalam pembelajaran ini jadi siswa itu atau peserta didik jadi bisa membangun dirinya di dalam pembelajaran, seperti halnya adalah itu mengungkapkan pengetahuan ke mereka. Sehingga kalau disimpulkan, jadi teori konstruktivisme ini lebih kepada bagaimana peserta itu membangun diri mereka sendiri di dalam belajar. Itu, Bu. Oke. Sudah benar itu Pak ya? Sudah benar Kak itu? Baik. Jadi saya lanjut 5 dulu pertanyaan, baru setelahnya saya serahkan kepada Pak dosen kembali. Oh. Ada berapa pertanyaan tadi ya? Baru 3. Ya. Berikutnya mungkin Bapak bisa sebutkan atau jelaskan apa yang dimaksud atau apa yang Bapak ketahui tentang TPACK. Silakan Kak. TPACK. Yang saya pahami tentang TPACK ya, yaitu suatu pembelajaran di mana itu di mana di dalam pembelajaran itu ada kan kompetensi pengetahuan, ada kompetensi sikap, dan ada kompetensi keterampilan. Nah, di samping itu juga bahwa peserta didik itu juga harus mampu untuk menggunakan media di dalam belajar, mampu menggunakan teknologi informasi untuk
mendapatkan pelajaran seperti melalui Google, internet, dan sebagainya. Itu. Oke. Yang berikut, bagaimana menurut Bapak tentang perubahan kurikulum yang seringkali terjadi? Ya. Jadi tentang perubahan kurikulum itu sendiri, jadi yang saya ketahui adalah di negara kita ini sering mengalami perubahan 2013 sampai sekarang ini adalah kita masih menggunakan kurikulum dan alhamdulillah tidak lama lagi Merdeka Belajar. Nah, di mana di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini adalah merupakan tindak langsung 2013. Nah, di mana di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, jadi pembelajaran itu lebih bagaimana belajar dengan bakat dan minatnya masing-masing. Nah, oleh karena itu peserta didik atau siswa itu jadi boleh memilih apa saja materi pelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Itu, Bu. Oke. Masih ada, Pak? Cukup ya? Tambahan, Bu. Jadi ya, ada tambahan sedikit, Bu. Iya, silakan. Kemudian dari ya, ya, Bu. Ya, silakan, Pak. Oh iya. Dan sebelum ada kurikulum Merdeka Belajar ini, jadi ada kita kenal dengan kurikulum prototipe. Nah, di mana di dalam sebagaimana arti daripada prototipe itu pada dasar merupakan suatu percobaan, istilahnya. Sehingga setelah dilakukan percobaan-percobaan, maka kemudian diterapkan kepada sebuah pembelajaran. Sehingga kalau boleh kita simpulkan bahwa kurikulum prototipe itu adalah suatu kurikulum di dalam pembelajaran itu berbasis kepada proyek atau program basic learning. Itu, Bu. Oke, baik. Berikutnya mungkin saya harus mempersilakan Bapak instruktur dosen instruktur untuk memberikan pertanyaan berikutnya. Silakan, Pak. Ya, Pak Adi ya. Ya, Pak. Di kurikulum K22 itu ada model yang ditawarkan oleh pemerintah dalam pembelajaran. Ada yang PBL, ada PJBL, ada DBL. Bisa dijelaskan ketiganya, Pak? Oh, ya. Jadi perbedaan antara di dalam kurikulum 22 ini, bahwa kita mengenal ada
PBL, ada PJBL dan DBL. Jadi yang saya pahami tentang ketiga pembelajaran itu adalah kalau PBL atau panjangan dari program based learning, yaitu suatu pembelajaran di mana di dalam pembelajaran itu jadi siswa atau peserta didik dapat memecahkan segala permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah PJBL atau singkatan daripada program project based learning, yang dimana di dalam pembelajaran ini adalah lebih menekankan kepada penugasan proyek atau kerja. Gitu. Kemudian kalau yang DBL adalah di mana di dalam pembelajaran ini, Singkatannya apa, Pak? ya, Kepanjangan dari DBL apa? DBL lupa saya. DBL different based learning, Diferensial, ya. ya, diferensial based learning. Iya. Ya, Mana caranya? ya, di mana dalam pembelajaran ini jadi peserta didik diharapkan dapat bisa mengaplikasikan atau bisa menerapkan teknologi di dalam pembelajaran. Baik. Pertanyaan selanjutnya, di dalam RPP itu ada yang disebut dengan critical thinking, creative thinking, dan reflective thinking. Bisa dibedakan ketiganya, Pak? Dan cara membedakan itu disertai dengan contoh. Yang pertama, critical thinking. Kalau critical thinking itu, jadi kalau kita lihat dari katanya, critical thinking berpikir kritis. Suatu pembelajaran di mana peserta didik itu diharapkan atau ditekankan untuk bisa berpikir kritis dalam pembelajaran. Contohnya di dalam pembelajaran adalah misalnya peserta didik dijelaskan misalnya sebuah konsep tentang pembelajaran, maka dari penjelasan konsep-konsep yang dijelaskan oleh seorang guru itu, jadi mereka bisa berpikir atau mengkritisi daripada konsep-konsep yang dijelaskan oleh guru itu sendiri. Ya. Di aspek kritiknya di mana itu kalau yang tadi itu? Aspek kritiknya adalah tentang misalnya tentang konsep-konsep yang terkait dengan belajar. Misalnya tentang kalau dalam Al-Quran hadis, coba contohnya gimana? Di dalam materi Al-Quran hadis. Ya, Quran hadis. Misalnya siswa dijelaskan tentang kalau yang saya ambil pelajaran saya adalah tentang kompetensi dalam kebaikan. Gimana jadi contohnya? Ya, peserta didik itu jadi bisa thinking itu adalah di mana peserta didik itu di dalam pembelajaran itu jadi bisa berkreatif dalam belajar. Contohnya apa? Contohnya misalnya di dalam pertanyaan pemantik, Pak. Pertanyaan pemantiknya bagaimana? Pertanyaan pemantik, ya. Pertanyaan pemantiknya itu adalah
strategi D itu bisa mengenal bentuk kompetensi dalam kebaikan. Nah, kalau pertanyaan pemantik itu bahasa redaksinya harus ada dengan kata tanya, Pak. Apakah bentuk-bentuk kebaikan itu, bentuk-bentuk Ya. kompetensi dalam kebaikan itu? Di mana letak kreatif pada pertanyaan itu? Bentuk kreatifnya adalah jadi anak-anak itu bisa memberikan kreatif tentang atau modul ajar, ada yang disebut dengan FKPM ya, faktual, kemudian konseptual, prosedural, dan metakognisi. Kira-kira keempat komponen itu secara singkat bisa dijelaskan nggak gitu? Bagaimana contoh konseptual? Jadi kalau yang konseptual itu adalah lebih kepada konsep-konsep atau teori-teori atau ide-ide di dalam belajar. Ya, kalau faktual? Kalau faktual itu adalah berkaitan dengan fakta, berkaitan dengan fakta-fakta di dalam pembelajaran. Contohnya? Contohnya dalam pembelajaran adalah misalnya kompetensi dalam kebaikan itu tentang contoh-contoh perilaku, kompetensi dalam kebaikan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu faktual ya? Ya, faktual. Terus kalau dijabarkan faktualnya menjadi konseptual jadi bagaimana dia? Kalau dijabarkan menjadi konseptual itu adalah bahwa bentuk-bentuk kompetensi dalam kebaikan itu adalah merupakan bentuk-bentuk yang mencerminkan sikap selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Terus prosedural? Kalau prosedural itu adalah lebih kepada prosedur atau tata cara. Kalau metakognisi? Kalau metakognitif itu lebih kepada bagaimana peserta didik itu dapat bisa mengevaluasi. Kan keempat itu pertama harus berkaitan, yang kedua harus rinci. Nah, kalau dia di RPP antara faktual, kemudian konseptual, prosedural, dan metakognisi ini harus saling berkaitan dan konkret wujudnya di RPP. Kalau kita kaitkan dengan tema-tema yang ada di Al-Quran Hadis, umpamanya yang fakta itu apa? Apakah umpamanya Al-Quran itu ada enggak? Ya, seperti itu, Pak. Itu fakta. Al-Quran itu adalah fakta. Ya, sekarang pertanyaannya Al-Quran itu ada di mana? Al-Quran itu adalah yang kita baca sehari, yang merupakan firman Allah SWT. Iya, itu kan fakta. Ya, fakta bahwa Al-Quran itu ada. Posisi Al-Quran itu kan ada yang innahu Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Ada yang di lauhil mahfuz, gitu kan? Ya, itu ya, kan ada yang di tangan kita umpamanya. Kita menganggap bahwa itu kita mengkonkretkan bahwa Al-Quran itu ada. Ya. Itu fakta. Karena bisa dirasa, bisa dilihat. Ya kan? Ya, yang Al-Quran yang ada di lauhil mahfuz itu kan keyakinan. Ya, kita belum bisa mampu sampai ke sana itu membuktikan. Tapi ayat-ayat Al-Quran memberikan informasi kepada kita bahwa ada Al-Quran fi lauhil mahfuz gitu. Itu fakta. Ya. Yang kedua terkait dengan masalah konseptual. Konseptual itu yang Bapak sebutkan tadi, definisi Al-Quran apa, di mana diturunkan, berapa juz, kemudian berapa jumlah yang ayat Makkiyah, Madaniyah diturunkan pertama, itu yang terkait dengan konseptual. Sekarang prosedural. Prosedural itu cara membaca Al-Quran. Cara membaca Quran, ya. Jadi tahapan-tahapan membaca Al-Quran sampai kepada tingkat mutqin, ke tingkat tartil, tahapan-tahapannya gimana? Maka harus mempelajari beberapa komponen utama, salah satunya ilmu tajwid. Tajwid terbagi beberapa hukum-hukum yang fundamental, ada yang far'i, ada yang asli, ada mad dan lain sebagainya kan.
itu ya terkait dengan masalah prosedural. Jadi tahapan-tahapan sampai orang meyakini bahwa bacaannya sama seperti bacaan Nabi itu seperti apa? Kalau metakognisi adalah kebermanfaatan atau hikmah. Kenapa kita disuruh baca Al-Quran sih? Nah, gitu. Mengarahkan ke sana. Ya, jadi harus dipertajam lagi itu di RPP, Pak. Saya lihat itu bahasanya masih bahasa umum dan belum mengacu kepada hal-hal yang semestinya diharapkan kepada contoh konkret yang ada di lapangan, yang ada di kelas atau di sekolah. Oke, yang terakhir, apakah soal HOTS itu harus susah? Oke, jadi berkaitan dengan soal HOTS, jadi sesuai dengan namanya HOTS itu kan berpikir tingkat tinggi. Jadi kalau menurut saya ya harus itu sulit. Nah, dan soal HOTS itu, jadi Soal di HOTS itu sana, harus sulit. ya artinya peserta didik itu ditekankan untuk berpikir tingkat tinggi lah. Oh iya, contohnya gimana? Bisa berikan contoh? Contohnya Akhirnya dirubah menjadi kurikulum 22 atau Merdeka. Mungkin bisa Bapak jelaskan. jadi yang saya tahu dari sedikit materi yang sudah pernah saya baca, jadi memang salah satu tujuan kenapa kurikulum Merdeka itu diberlakukan adalah dengan dasar adalah karena suatu istilahnya kebebasan. Nah, karena di sana dalam kurikulum 2013 itu, jadi seorang guru itu jadi masih belum diberikan kesempatan untuk terlalu berkreasi di dalam pendidikan lah. Artinya masih bersifat terlalu monoton lah istilahnya. Tidak bebas. Makanya dengan kurikulum 2022 ini diharapkan jadi seorang guru itu jadi bebas berkreasi, bisa menentukan istilahnya tujuan pembelajaran itu sendiri. Artinya tidak terikat lah dengan ya peraturan yang bersifat mengikat. Oke, baik. Terakhir Pak, mungkin dari saya, kira-kira apa bedanya kurikulum 2013? Masih buat Pak Adi Sudrajat, Pak Ibnu ini luar biasa hebat ya. Jadi memang kalau untuk masalah Al-Quran itu beliau salah satu pakarnya di Gorontalo. Jadi kadang-kadang mau dapat beliau itu ada yang mensyukuri, ada juga yang deg-degan takut. Ya, saya juga perlu belajar sama beliau, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi sempurna semua dalam hal membaca Al-Quran. Oleh karena itu, Pak, karena sholat asar, mungkin harus pending dulu, Pak, ya, sebelum kita maju ke berikutnya, karena waktunya sudah sangat lewat ini. Iya. Kita pending sholat, tapi yang bersangkutan sudah muncul di Zoom. Oh iya. Ya, maksudnya sambil mempersiapkan gitu ya, supaya tidak putus. Oh iya. Ya.